Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin di Sabtu pagi yang sangat-sangat indah ini, my friend. Tentunya kita masih setia dan konsisten menemani kalian dalam rutinitas pagi kalian setiap hari Sabtu. Mungkin di hari Sabtu agak sedikit berbeda karena tentunya mayoritas kawan-kawan kita itu libur. Apakah itu libur kuliah atau itu libur bekerja ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang udah kalian absen kemarin tentunya mungkin berubah pada hari ini ya. Ada yang kemarin terakhir itu sambil dengerin sound horeg. Nah ini gimana ceritanya? Apakah suara gua yang masuk dalam mixingan sound horeg atau seperti apa? Itu menarik untuk dan gua ketahui lebih lanjut ya. Mungkin para pendengar atau penonton yang melakukan itu bisa kembali mengelaborate ya absen-absennya mereka. Dan beberapa juga banyak sekali yang memang tetap setia mendukung. Terima kasih sekali dan kita masih dalam upaya untuk menuju milestones kedua, itu adalah 75.000 subscriber. Harapannya di tanggal 13 September nanti kita bisa tetap berangkat ke Inggris apabila milestones-nya tercapai sampai akhir Agustus ya, 75.000-nya. Dan kita bisa memberikan konten-konten yang lebih progresif buat kalian. Banyak juga yang bertanya di kolom komentar, Bang, kalau lu jadi ke Inggris, milestone-nya tercapai, FMS-nya tetap ada atau enggak? Nah, tetap ada, justru kan yang jadi core programnya adalah Football Morning Show. Nah, itu tetap akan dilanjutkan, akan tetap tayang setiap jam 7 pagi, bedanya mungkin setnya di stadion kesayangan kalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini ada apa aja menunya? Kita akan coba recap ya. Ada banyak sekali tentunya update-update yang sudah terjadi di Jumat malam kemarin. Diawali dengan konfirmasi peminjaman Joao Palhinha ke Tottenham Hotspur dari Bayern Munich. Kemudian kita juga akan memberikan sebuah breaking news di mana hari ini adalah hari terakhir release clause dari Eberechi Eze bisa di-exercise oleh Arsenal dan tim-tim yang berminat untuk menggunakan jasanya dia. Kemudian ada sebuah revelations atau wawancara yang dilakukan oleh Saul Niguez yang menjadi alasan kenapa dia berpikir ternyata Joao Felix ini bisa flop gitu. Kemudian ada juga laporan tentunya berita bahagia dari Joan Laporta yang mencari uang sampai ke Kongo. Dan kemudian juga ada wawancara terkini dari Arne Slot dalam tur pramusimnya terkait aktivitas bursa transfer berikutnya yang bisa di-expect dari Liverpool, dan juga wawancara perdana seorang Victor Gyökeres, dan ditutup dengan hampir dipastikannya akuisisi terbaru dari PSG. Oke, itu dia menu hari ini dan kita akan langsung jump in ya. Kita langsung jump in dulu ke topik yang pertama, di mana sudah secara resmi itu tadi malam sudah melakukan tes medis bahwasannya Joao Palhinha itu dipinjam oleh Tottenham Hotspur dari Bayern Munich. Nah, selamat untuk fansnya Tottenham Hotspur yang mendapatkan reinforcement baru setelah kemarin mendapatkan berita mengecewakan karena gagalnya transfer Morgan Gibbs White. Tapi menurut gue ini lebih make sense. Karena kalau kita paksain Morgan Gibbs White, sebenarnya kan ini apa ya namanya, pemain yang ada di posisi itu lumayan numpuk nih. Ya, untuk attacking midfielder tuh udah ada Dejan Kulusevski, James Maddison, Mohamed Kudus, belum lagi Lucas Bergvall juga bisa main di situ. Jadi sebenarnya opsinya banyak untuk attacking midfielder. Tapi kalau dalam kasus Joao Palhinha, dia kan senior. Dia bisa dibilang Premier League-nya juga sudah proven bersama Fulham beberapa musim sebelumnya. Dia juga cukup senior, bukan pemain seperti Lucas Bergvall atau Archie Gray yang masih muda dan butuh menit bermain, butuh pengalaman. Tapi ini udah jadi nih barang gitu ya. Dan dia berposisi sebagai gelandang jangkar yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh Spurs. Kenapa gue bilang gitu? Karena secara de facto ada 2 gelandang jangkar dari Spurs yang kontraknya akan habis musim depan. Itu adalah Bissouma yang coba dijual pada musim panas ini, ditawarkan ke beberapa klub tapi belum ada takers. Kemudian juga Rodrigo Bentancur, ex Juventus, yang juga kontraknya akan segera habis pada musim depan. Nah, uniknya akuisisi atau peminjaman Joao Palhinha ini itu dengan sistem dry loan alias tidak ada fee gitu yang dibayarkan oleh Spurs ke Bayern Munich untuk bisa mendatangkan dia, cukup dengan membayar gajinya saja. Nah, Spurs juga memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer ini musim depan dengan biaya 30 juta euro. Nah, itu dia. Jadi
Salah satu alasannya juga memang akhirnya Palhinha ini dilepas oleh Bayern Munich karena memang dia nggak cocok sama Vincent Kompany. Jadi Kompany lebih memilih opsi gelandang yang lain untuk mengisi posisi double pivot di tubuh Bayern Munich kayak misalnya Joshua Kimmich atau Leon Goretzka atau Konrad Laimer atau misalnya itu juga ada Pavlovic, bahkan baru aja mengakuisisi gelandang muda Tom Bischoff dari Hoffenheim. Jadi sebenarnya opsi gelandang Bayern tuh udah lumayan numpuk sehingga akhirnya ada satu yang harus dijual dan Joao Palhinha menjadi korban dari keganasan atau ketegasan seorang Vincent Kompany untuk memilih siapa pemain yang dia ingin prioritaskan. Nah, memang kalau kita lihat ini juga sesuai kebutuhannya dengan Spurs, di mana ada beberapa faktor. Satu yang gue bilang tadi, bahwasannya beberapa pemain akan segera habis kontraknya di musim depan di posisi yang sama. Yang kedua, ini juga memberikan opsi kedalaman karena kan Spurs dengan menjuarai Europa League kemarin itu akan berpartisipasi di Liga Champions pada musim ini sehingga membuat mereka membutuhkan pemain yang punya quality, punya pengalaman untuk bisa memberikan dampak gitu di laga-laga yang memang berat. Nah, kalau kita coba exercise seperti apa kurang lebih nanti Palhinha ini akan dimainkan dalam skema Thomas Frank yang memang sering sekali memainkan formasi 4-2-3-1 ketika di Brentford. Apakah nanti akan sama formasinya dengan asumsi itu? Kita coba bikin beberapa skenario ya. Dalam formasi double pivot, idealnya dia dipasangkan dengan Pepe Matarsar gitu karena role-nya dia kan lebih kepada di playing playmaker atau regista gitu ya. Sementara Matarsar ini bisa kayak box to box ataupun bisa sebagai ball winning midfielder gitu yang lebih physical, lebih duel gitu dan bisa juga duel udara karena memang Matarsar secara fisik juga cukup mumpuni gitu. Atau dia bisa dipasangkan mungkin dengan Bissouma yang lebih energik gitu kan, lebih elegan. Nah, sementara tiga striker attacking midfielder-nya bisa bergantian. Apakah itu nanti Mathys Tel di kiri atau itu Kudus yang di kiri atau itu pemain lain nanti. Di kanan bisa Kulusevski, Kudus, Brennan Johnson. Nomor 10-nya juga bisa bergantian Kulusevski, Maddison. Nah, itu membuat sebuah kerjasama nanti yang bisa kita lihat apakah bisa disulap oleh Thomas Frank menjadi sebuah tim yang bisa berbicara lebih banyak tentunya sesuai harapan dari fans Tottenham Hotspur musim depan. Nah itu dia dari Palhinha yang akhirnya menemukan jawaban atas kegelisahan dia yang tidak mendapatkan menit bermain di musim lalu. Dipercaya akhirnya oleh Thomas Frank untuk bergabung dengan Tottenham Hotspurs. Medical test sudah dilakukan dan akan segera diresmikan untuk menjadi pemain baru Tottenham Hotspurs. Nah berikutnya ada sebuah berita yang baru saja dikabarkan kemarin di Jumat pagi bahwasannya ternyata di-reveal bahwasannya release clause yang dimiliki oleh Eberechi Eze itu akan expired di hari Jumat. Jadi ketika kalian nonton video ini, itu di Indonesia waktu Eze itu udah expired. Tapi mungkin kalau di Inggris, kalau jam 7 perbedaannya kan masih lah tuh. Masih jam 1 pagi, udah habis juga sih. Jadi ketika kalian nonton video ini, release clause-nya seorang Eberechi Eze itu resmi sudah expired gitu. Jadi Eze memiliki release clause yang berlaku sangat pendek karena di klausa kontraknya release clause itu akan resmi berakhir 2 minggu menjelang Liga Inggris yang baru akan bergulir. Jadi kalau kita tarik-tarik ya gitu ya kompetisi bergulir ya kurang lebih 2 minggunya ya di tanggal 2 mungkin Agustus gitu ya kalau kita bisa kalkulasi dan di-reveal oleh beberapa media termasuk di Athletic, termasuk juga di Mail Online bahwasanya hari Jumat adalah hari window terakhir apabila klub peminat ingin mengakuisisi Eze tanpa berlarut-larut untuk nego tentang transfer fee gitu. Jadi 68 juta pound adalah angka yang bisa ditebus untuk bisa langsung mendapatkan jasa seorang Eberechi Eze. Namun Arsenal memang pendekatannya sedikit berbeda. Jadi yang pertama kan ketika mereka bertanya apakah bisa dicicil Eze ini 3 kali dan tawarannya 60 juta pound sterling. Kenapa Arsenal pendekatannya seperti ini? Ada 2 faktor. Nomor 1, karena kontrak Eze ini sisa 2 tahun lagi. Jadi tuh positioning Palace sebenarnya nggak terlalu strong banget. Karena
di marka sisa kontrak 2 tahun adalah waktu terakhir oleh sebuah klub itu bisa memaksimalkan potensi dijual, akhirnya bisa recoup. Ya pasti harganya nggak premium banget. Kalau lu mau jual premium ya sisa kontrak 3 tahun atau sisa kontrak 4 tahun itu harga premium. Tapi ketika memasuki kontrak sisa 2 tahun seorang pemain, itu harganya pasti udah ada depresiasi atau sedikit lebih murah. Jadi itu yang dijadikan basis oleh Arsenal untuk tetap bertahan walaupun klausa release clause-nya sudah habis di hari Jumat. Mereka tidak panik karena mereka yakin Crystal Palace akan menjual dengan terms yang diinginkan oleh Arsenal. Dalam hal ini lebih murah dari 68 juta pound dan dicicil pula. Mungkin turun-turun jadinya dicicil 2 kali. Karena tentu tadi itu dia yang dibilang Arsenal juga sudah melakukan pembelanjaan yang besar. Idealnya walaupun sebenarnya secara PSR mereka rugi 85 juta pun masih aman, tapi dari mereka ingin tetap secara bisnis ini harus tetap sehat gitu. Jadi mungkin kita nggak akan melihat Arsenal men-trigger release clause kecuali ketika episode ini ditayangin tengah malamnya tiba-tiba Arsenal atau tim lain itu men-trigger ya. Itu yang menjadi sebuah breaking news juga kemarin, revelations. Mungkin ekspektasi dari terutama fans Arsenal bisa ada progres di sini karena juga Eze ini diincar oleh beberapa tim lain seperti Newcastle, dia juga diincar oleh Spurs, dia juga diincar sama beberapa opsi-opsi tim yang lain gitu ya. Dan berikutnya kita akan meng-highlight sedikit. Kemarin kan baru jadi 2-3 episode yang lalu kan gue info bahwasannya Al Nassr sudah resmi mengakuisisi Joao Felix. Nah di usia 25 tahun kita coba cari basisnya dulu. Ini adalah ex Golden Boy winner yang transfer fee-nya kalau dijumlahin itu masuk top 4 seluruh dunia ya, termasuk Neymar, termasuk ya yang pemain-pemain. Dia nomor 4 lah intinya. Ya berarti kan ini pemain memang di regards oleh banyak tim di Eropa itu potensial jago dan the next future lah. Nah, kenapa bisa seorang pemain yang dibeli segitu mahal dengan bakat luar biasa di usia 25 tahun yang harusnya dia lagi gacor-gacornya di Eropa itu akhirnya main di Saudi Arabia bersama Uncle Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, sebuah revelations disampaikan oleh mantan rekan setim Joao Felix, itu adalah Saul Niguez ketika berada bersama-sama di Atletico Madrid. Dia ketika diwawancara menjelaskan Joao punya semua kualitas untuk bisa menjadi pemain yang luar biasa. Dan namun tidak peduli seberapa besar bakatmu, jika kamu tidak bekerja keras maka percuma saja. Kami mencoba membantu Joao tapi dia tidak menginginkannya. Nah berarti ada sebuah isu dari soal etos kerja, work ethic. Kemudian bagaimana kita tahu ya Ronaldo itu benar-benar secara level of professionalism tuh he wants more, he wants longevity. Dia selalu jadi yang terbaik, menang Ballon d'Or tiap tahun, dia benar-benar ambisius dan dia sampai makan dijaga dan segala macam. Nah ini mungkin sesuatu yang hilang dari sosok seorang Joao Felix dan mungkin juga karena ya namanya bocil ya ketika masih umur 18-19 sudah ditransfer ke ATM pada saat itu dengan mahar yang luar biasa gitu di atas 100 juta. Pasti itu adalah sebuah hal yang butuh dicerna oleh anak berusia segitu gitu dan ya memang harus ini pentingnya entourage yang gue bilang tadi, bagaimana ayah, ibu, agen, orang-orang di sekitarnya itu bisa menjadi menjadi orang-orang yang menjaga si talent ini ya, agar dia tetap lapar, tetap kompetitif dan tetap menjadikan sepak bola sebagai aspek sepak bola sebagai tujuan utama sebelum mencapai masa-masa usia non produktif gitu. Nah, ini yang menjadi alasan akhirnya kenapa Joao Felix di usia 25 tahun malah bermain di Saudi Arabia. Nah, berikutnya kita akan masuk sedikit ke Barcelona ya. Kemarin baru aja gue breakdown tentang bagaimana upaya dari Juan Laporta untuk bisa meregister pemain-pemain barunya, mencari sumber revenue lain untuk bisa comply dengan aturan 1:1
La Liga, dan upaya dari Joan Laporta itu sampai ke Kongo, my friend. Anjay. Jadi Joan Laporta itu nyari duit sampai ke Kongo. Jadi akhirnya Barcelona itu melakukan kerjasama dengan Kementerian Olahraga dan Pariwisata Kongo untuk mempromosikan Democratic Republic Kongo gitu ya, yang nanti akan dipasang logo Kongo itu di kit latihannya Barcelona gitu. Nilai dari kesepakatan ini cukup fantastis, 44 juta euro untuk 4 tahun ke depan. Dan DP, anjay, di DP dulu nih gitu kan. DP-nya sebesar 10 juta euro itu sudah masuk ke rekening Barcelona untuk bisa membantu Joan Laporta bisa comply dengan aturan 1:1 dan eventually bisa meregister seluruh pemain-pemain barunya, termasuk Abangda Marcus Rashford gitu ya. Nah, ini cukup unik. Kenapa? Karena mungkin kalian juga lihat beberapa similar approach yang terjadi di beberapa tim lain juga seperti Bayern Munich ataupun Arsenal yang sempat mempromosikan visit Rwanda gitu ya. Karena ini kan bentuknya pariwisata sebuah negara, dan setelah sponsorship ini declare itu ada sedikit pro dan kontra, terutama dari Human Rights Watch yang merasa ada banyak sekali pelanggaran HAM di Kongo yang harus di highlight gitu. Jadi mereka melakukan rilis, membuat sebuah rilis, dia bilang telah terjadi keadaan pelanggaran kemanusiaan dan HAM yang semakin buruk di Democratic Republic Kongo gitu. Yang mungkin harusnya itu lebih diomongin ketimbang merilis dari sponsorship dan kerjasama ini. Tapi apapun itu, tetap appreciate dari Uncle Laporta mencari uang sampai ke Kongo, dan gue pengen menceritakan sebuah kisah tentang pertemuan gue dengan seorang Joan Laporta. Itu bertempat di 2017 di Jakarta, di sebuah kantor Kostrad ya, di situ. Yang harusnya gue nggak ada di situ, tiba-tiba gue jadi ada karena gue bantuin Pak Ketua PSSI pada saat itu untuk terjemahin biar dia meetingnya lancar. Di situ tuh ada dia, ada Peter Lim, kalau kalian tahu dia adalah ownernya Valencia, dan salah satu orang yang tidak menginginkan gue lah di tubuh PSSI pada saat itu, dan akhirnya selang berapa tahun orangnya dipenjara gitu ya. Jadi ketika pertemuan itu terjadi, gue nangkep betapa ini orang emang jago cari duit ya gitu. Bagaimana dia meng-highlight keberhasilannya membawa Barcelona menangin treble, bagaimana dia membuat Barcelona menjadi institusi yang ini, dan bagaimana dia berupaya dia bisa nih bantuin bikin industri bola di Indonesia tuh jadi lebih berkembang gitu, intinya gitulah gitu. Jadi gua nggak kaget kalau dia nyari duit sampai ke Kongo, my friend gitu kan, karena memang ini orang gila, top notch banget lah kalau usaha soal tentang bagaimana every opportunity yang dia bisa lakuin, he'll do it in a heartbeat gitu. Jadi top Bapak Joan Laporta. Nah, tapi kaitannya abis ini juga ada berita dari ex Barcelona yang juga cukup unik. Ini kita masukin dikit lah. Ini kan penting ini untuk sebagai penyegar ya di hari Sabtu ini. Jadi ada mantan pemain Barcelona Carlos Perez yang tititnya digigit anjing. Jadi ini serius, ini gue literally alat kelaminnya digigit anjing. Ini mantan pemain Barcelona yang sekarang ada di Yunani, my friend. Bermain bersama air, apalah nama klubnya, susah banget lah intinya itu. Jadi dia sempat dipinjemin ke Getafe dan lain sebagainya. Sempat tampil selama 14 pertandingan sama Barcelona kalau gue nggak salah gitu, dan akhirnya dipinjem-pinjemin. Nah, dia lagi ngajakin anjingnya jalan-jalan, ketemu anjing lain, berantem lah anjingnya ini gitu kan. Dia mencoba ngelerai biar anjingnya ini nggak, akhirnya kelaminnya digigit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi sesaat mari kita berdoa untuk Carlos Perez sama biar kawan kita ini tetap baik-baik saja, segera sembuh, dan kita doakan biar dia tetap bisa berdiri tegak gitu ya. Secara ya itulah pokoknya. Oke Perez, yang sehat-sehat ya my friend ya gitu. Kita semua merasa
prihatin, semoga kamu cepat sembuh. Nah, berikutnya kita masuk ke wawancara dari Arne Slot terkait penjualan dari Luis Diaz dalam runtutan pramusim Liverpool. Ditanya ini gimana tentang penjualan Diaz, adakah penggantinya nanti? Ini juga beberapa topik yang banyak ditanya di kolom komentar. Bang, karena dia sudah dijual ke Bayern Munich, ini ada pemain penggantinya nggak? Nah, ini pertanyaan yang ditanyain juga ke Arne Slot. Nah, jawabannya Slot bilang kami tidak ragu di transfer market apabila ada opportunity. Dia bilang ini jadi ofensif banget gitu sekarang Liverpool. Dan ini kaitannya tentang bagaimana juga Slot meng-highlight betapa bagusnya langkah Liverpool di transfer window secara bisnis perspektif. Nah, dia bilang seperti ini. Terkait penjualan dari Luis Diaz, dia bilang kami melakukan bisnis yang hebat dengan mendatangkan Luko untuk tahun terbaiknya dan menjualnya dengan profit yang sangat bagus. Karena memang maharnya ditebus oleh Bayern Munich itu 65 juta pound sterling, di mana usia Luko ini udah 29. Jadi sebenarnya udah mau masuk kepala 3 nih, dan tahun-tahun terbaiknya udah dimainkan di Liverpool dengan usia segitu, sisa kontrak, dan dimana dia dijual juga ketika gajinya Luis Diaz ini kan nggak masuk dalam high earners di Liverpool, tapi masih bisa dapat surplus 65 juta pound. Nah, inilah highlight betapa bagusnya memang FSG dalam melakukan bisnis dalam memanage sebuah klub profesional. Jadi mampu menjual Luis Diaz dengan mahar yang begitu tinggi di usia yang mendekati kepala 3, itu adalah sebuah achievement yang di-highlight secara khusus oleh Arne Slot. Dan dia juga ketika ditanya dengan adanya tambahan uang ini, apakah akan tetap mencari pemain sayap? Nah, jawabannya adalah kami memiliki Cody Gakpo, Rio Ngumoha, dan juga Florian Wirtz yang bisa bermain di sisi kiri. Tetapi apabila kami melihat ada kesempatan di market, kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambilnya. Jadi intinya kita semua tahu ada bocah berusia 16 tahun yang tiba-tiba meroket di pramusim kemarin bersama Liverpool, seenggaknya beberapa pertandingan, itu Rio Ngumoha, yang sebenarnya ini adalah wonderkid yang diambil dari Chelsea, my friend. Anjay, Chelsea itu emang sebenarnya gudang lah untuk pemain-pemain bagus gitu, yang kadang ya karena mungkin dia nggak dapet, atau dia ngelihat nggak ada pathway yang jelas, atau mungkin dia takut dipinjam-pinjemin, akhirnya dia menerima tawaran Liverpool untuk bergabung bersama Liverpool musim kemarin. Nah, diberikanlah kesempatan oleh Slot di pramusim ini karena memang Luis Diaz dalam proses kepindahan ke Bayern Munich dan ternyata bersinar nih barang gitu kan. Jadi sekarang persepsinya apakah Slot akan memberikan kesempatan untuk si Rio Ngumoha ini untuk akan ada menit bermain di Liga Inggris musim depan, dan jika ada berapa, karena ini harus gradually kan dikasih, jangan kayak misalnya pemain-pemain yang langsung gitu ya, tapi ternyata akhirnya flop di ujung-ujung dari awal. Ya kayak Marcus Rashford lah, let's say gue bilang Rashford kan dari dia mulai muncul tuh kan langsung dikasih menit bermainnya banyak, tapi lama-lama di usia 28, 27 sekarang itu mulai flop. Atau Raheem Sterling, gue bilang Raheem Sterling juga kasusnya sama. Nah, mungkin ini yang harus dijaga, menit bermainnya itu seberapa besar. Ini yang beda yang gue lihat di Pep Guardiola. Ketika Phil Foden pertama kali muncul, itu ada agreement antara Foden dan Pep untuk tidak langsung memberikan menit bermain yang banyak buat dia. Jadi dinego tuh, lu musim ini segini dulu, dan Pep itu milih banget lawan mana yang dia mau nurunin si Foden dan berapa lama dia bermain gitu. Itu tuh diatur dan itu dijelaskan secara detail kepada Phil Foden, sehingga akhirnya dia mencapai peak performance-nya itu di saat yang tepat gitu, dan dia terhindar dari kebisingan yang tidak perlu. Jadi ketika seorang pemain masih muda, let's say Lamine Yamal, gue kasih contoh ke kalian sekarang, 17 tahun udah ngacak-ngacak Eropa, my friend. 17 tahun udah ngacak-ngacak Eropa. Jadi exposure, ekspektasi, media nulis itu jadi distraksi buat dia. Karena dia merasa kepalanya terlalu besar, mendapatkan pujian kiri kanan, diundang ke kiri kanan, everybody wants to get a piece of him, di mana semua orang memberikan puja-puji, akhirnya itu berimbas secara psikologi, dan ada memang beberapa akhirnya pemain muda yang lose focus gitu. Nah, ini yang mungkin wajib banget dilakukan oleh seorang Arne Slot untuk bisa
menjaga Rio Ngumoha ini nggak terlalu terdistraksi gitu. Seberapa banyak dia bisa mendapatkan exposure and so on and so forth. Nah, begitupun dengan opportunity di market nanti. Nah, makanya dia bilang tadi kan apabila ada peluang mereka akan strike. Nah, peluang itu seperti apa? Itu yang nanti akan lebih dielaborate ketika kesempatannya muncul gitu. Kesempatannya muncul itu tentu dengan pemain yang tepat dan mungkin nggak necessary harus di posisi sayap, mungkin bisa dia attacking midfielder atau dalam hal ini all out untuk Alexander Isak. Yang terakhir akhirnya memilih untuk berlatih di fasilitas ex klubnya dia di Real Sociedad ketimbang bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Newcastle United. Nah, berikutnya juga ada wawancara perdana ya dari kawan kita yang baru saja debut ketika melawan Spurs di North London Derby kemarin dalam masa pramusim dan Arsenal kalah. Dia debut selama 16 menit langsung dibully oleh banyak sekali haters-hatersnya Arsenal ya, yang langsung bilang ini mau bakal flop dan segala macam. Ya, Victor Gyökeres ya yang kemarin baru saja melakukan debutnya dan memilih nomor punggung legendaris 14. Dan ini narasinya jadi kayak lu tuh udah ditunggu-tunggu, kemudian ekspektasinya tinggi karena lu adalah marquee signing, lu adalah last piece of puzzle yang dibutuhkan oleh Arsenal untuk menjadi juara. Dia pilih nomor 14. Itu membuat akhirnya rasa-rasanya pressure terhadap dirinya sendiri untuk bisa membuktikan bahwasannya dia bukanlah transfer yang flop. Itu jauh lebih tinggi atau berlipat-lipat akhirnya secara tekanan. Tetapi my friend, untuk seorang Victor Gyökeres itu bukanlah sebuah pressure, dia bilang anjay. Jadi Gyökeres bilang alasan kenapa dia memilih nomor punggung 14 itu adalah saya tidak berniat untuk dibandingkan dengan Henry. Saya hanya ingin menunjukkan kualitas saya dan dia dalam hal ini Thierry Henry adalah pemain yang menakjubkan namun saya berbeda dari dirinya. Itu dia. Nah, jadi dia ingin menjelaskan bahwasannya gua ini adalah pemain yang tidak takut tekanan. Gua akan membuktikan kepada para doubters atau orang yang meragukan bahwasannya dia bisa excel di Premier League. Dan dia juga menyampaikan bahwasannya pengalamannya ketika sebelumnya sudah pernah di Inggris itu membantu dan dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan rekan setimnya dan beberapa pemain juga bisa berbahasa yang sama dengan dia. Dalam hal ini Declan Rice itu bisa sedikit bahasa Portugal, kemudian Odegaard juga bisa bahasa yang sama dengan Gyökeres yang memang Swedish player gitu. Jadi ini krusial sekali untuk membantu seorang Victor Gyökeres yang kemarin agak sedikit kelihatannya nggak tahu overweight atau kurang fit ya, belum fit lah ya, mungkin karena memang permasalahan dia nggak ikutan pramusim sama Sporting yang akhirnya membuat mungkin secara fisik dia juga belum bugar. Jadi emang nggak layak dinilai dari 16 menit itu. Langsung banyak lah maksudnya haters yang bikin potongan video bahwa ini kayak gini nih striker yang ditunggu-tunggu, dipotong-potong terus langsung divonis. Come on my friend, ini kan pramusim, janganlah begitu. Kita lihat at least setengah musim berikan kelonggaran ya. Tapi begitu udah memasuki Februari, kalau belum beradaptasi juga, keran golnya masih seret dan dampak dia terhadap tim juga nggak terlalu signifikan, then we can judge him that he's actually a flop signing. Tapi sampai itu terjadi, we need to give them a benefit of a doubt gitu. Jangan langsung dibully lah di sosial media. Kalau kalian juga punya pemain kesayangan nanti dibeli mahal, kalian juga pengen pastinya dia akan menjadi signings yang meaningful gitu dan impactful buat tim kalian. Ya kurang lebih seperti itu. Dan terakhir kita masuk ke berita baik untuk fans PSG yang memang ini sebenarnya kesepakatan sudah terjadi sejak bulan Mei ya. Itu antara Zabarnyi dengan PSG yang akan menjadi latest signing. Dan menurut pengakuan dari Fabrizio Romano, kesepakatan antara Bournemouth dan Zabarnyi itu hanya berjarak 1 sampai 1,5 juta euro aja selisihnya sampai kesepakatan bisa terjadi. Ini udah tipis banget nih, ininya selisih untuk kesepakatannya terjadi antara 1 sampai 1,5 juta euro doang dalam bentuk bonus yang tinggal difinalisasi gitu. Dan Zabarnyi ini adalah center back yang memang sudah diincar oleh PSG sejak 2 musim terakhir, sudah di scouting dan menambah opsi lebih banyak lagi
dari defensive options yang bisa di-accelerate oleh seorang Luis Enrique. Ini juga bagian dari regenerasi. Kita semua tahu beberapa pemain sudah memasuki masa usia tidak produktifnya. Marquinhos udah kepala 3, kemudian Milan Skriniar yang coba dibuang oleh PSG sejak bulan Januari, belum ada takers, gajinya juga gede, kepala 3 juga. Kemudian beberapa opsi defensif yang lain kan masih juga beradaptasi, kayak Lucas Beraldo yang baru diakuisisi beberapa musim kemarin. Terus yang secara tahun-tahun terbaiknya kan ada dia nih, Zabarnyi, Willian Pacho yang juga udah lumayan terus-terusan tampil sebagai starter sejak musim lalu dan ketika PSG menang treble. Dan opsi backupnya ada Lucas Hernandez yang juga didatangkan 2 musim yang lalu ketika PSG jor-joran gitu. Jadi secara defensive options ini memperkaya lah Luis Enrique untuk bisa mencari pairing terbaik dan mengadop sesuai dengan lawan yang dihadapi gitu. Apakah itu nanti di Liga Champion atau di Liga Prancis yang memang secara karakteristik lawan bisa membuat dia mengkomplement, atau ya kedalaman squad juga lah penting karena kan PSG akan mengarungi banyak sekali kompetisi secara bersamaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan secara sebaliknya, ini gue agak worry sama Bournemouth karena kehilangan 2 back terbaiknya di satu jendela yang sama. Dean Huijsen yang pindah ke Real Madrid dan Zabarnyi yang pindah ke PSG. Ya dibutuhkan pasti seperti apa direktur teknik dari Bournemouth bisa mengisi kekosongan itu, mencari pemain yang bisa menggantikan agar bisa tetap bertahan di Liga Inggris, karena itu juga dibutuhkan gitu untuk akhirnya dia bisa ada regenerasi. Ya kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih dan terus mengingatkan untuk milestones kita agar bisa kita realisasikan. Thank you yang udah terus support dan tetap nonton gue di hari Sabtu pagi ini. Kita akan kembali ketemu di hari Minggu pagi, my friend. Minggu pagi semoga ada pergerakan-pergerakan yang bisa kita tungguin sesuai dengan update-update gue yang udah gue sampaikan 2 hari yang lalu. Seperti apa? Tentunya jawaban dari seorang Benjamin Sesko. Destinasi mana yang akan dia pilih? Apakah Manchester United atau Newcastle United? Most likely kita udah akan tahu di hari Minggu. Kemudian juga ada beberapa progres transfer yang lainnya mungkin akan mulai bergerak, seperti Newcastle yang mulai ketemu siapa nih akhirnya pengganti yang ingin dia cari apabila Sesko udah menjawab. Mungkin Nicholas Jackson kah, Wissa kah, atau siapakah, sehingga akhirnya itu juga membuka jalan bagi upaya Liverpool memberikan penawaran pertama untuk seorang Isak. Itu dia. Ya, selesai dulu episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di Minggu pagi besok. Thank you my friend. Bye.